Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Damayanti. Saya dari kelas 12-1. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Apa sih itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965, di mana Presiden Soekarno memiliki kendali yang dominan dalam pengambilan keputusan politik. Sistem ini menggantikan demokrasi liberal setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan pengembalian UUD 1945 sebagai dasar negara. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya demokrasi terpimpin. Yang pertama, ada ketidakstabilan politik. Seiringnya pergantian kabinet dalam sistem demokrasi liberal menyebabkan pemerintah tidak efektif. Terus ketidaksepakatan dalam konstituante gagal menyusun konstitusi baru untuk menggantikan UUD. Sementara pada tahun 1950 lalu munculnya berbagai gerakan seperti separatis, PRRI atau Permesta atau DETII dan RMS mengancam keutuhan negara karena ketidakpuasan terhadap demokrasi parlementer. Demokrasi terpimpin memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, ada kekuasaan terpusat pada presiden. Soekarno memiliki wewenang besar dalam pemerintahan. Terus ada juga kelemahan peran partai politik. Partai politik tidak memiliki kebebasan seperti dalam demokrasi liberal. Terus ada peran dominan seperti ABRI menjadi kekuatan utama dalam politik. Terus pengaruh ideologi Nasakom. Soekarno berusaha menyatukan kelompok nasionalis, agama, dan komunis dalam satu sistem pembatasan kebebasan. Terus sering kali dibatasi atau ditekan. Adapun beberapa kebijakan penting yang diterapkan pada masa demokrasi terpimpin yang saya ketahui di internet. Yang pertama, ada Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Itu kembali ke UUD 1945 dan pembubaran Konstituante. Yang kedua, ada pembentukan MPRS dan DPHS, lembaga legislatif yang mayoritas anggotanya ditunjuk oleh presiden. Yang ketiga, ada konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Pembebasan Irian Barat. Yang keempat, ada pembebasan Irian Barat. Indonesia berjuang merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Lalu demokrasi terpimpin berakhir setelah adanya kejadian Geos PKI yang menyebabkan posisi Soekarno sebagai presiden melemah, dan akhirnya pada 11 Maret keluarlah surat perintah yang memberikan kewenangan pada Soeharto untuk menggantikan posisi Soekarno sebagai presiden dan mengakhiri demokrasi terpimpin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.